Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Wulandari, mahasiswi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal dari kelompok 2 pada mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi, Liquid dan Semi-solid. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sediaan gel pada luka bakar. Pada kejadian luka bakar dapat dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi dimanapun, baik itu di rumah, tempat kerja, bahkan di jalan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan luka bakar itu? Luka bakar adalah kondisi di mana kulit menyebabkan kerusakan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air, api, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Luka bakar sendiri terbagi atas 3 derajat, yaitu derajat tingkat 1, 2, dan 3. Dan gambar di samping saya merupakan kondisi kulit yang mengalami luka bakar berdasarkan tingkat derajatnya. Lalu apa sih bedanya tiap tingkat derajat luka bakar itu? Pada derajat tingkat 1, luka bakar yang terjadi pada bagian epidermis atau lapisan kulit terluar saja, dengan ciri-ciri berupa kulit yang tampak merah, kering, dan terasa panas. Contoh pada derajat tingkat 1 ini yaitu luka bakar yang disebabkan oleh sinar matahari. Tak perlu khawatir, luka bakar tingkat 1 ini tidak terlalu menakutkan karena bisa sembuh dengan sendirinya. Pada derajat tingkat 2 ini dapat dikatakan luka bakar dengan tingkatan yang sedang karena terjadi pada bagian epidermis dan sebagian lapisan dermis atau lapisan kulit yang lebih dalam. Ciri-cirinya yaitu berupa kulit tampak merah, lecet, melepuh, bengkak, dan terasa sakit. Contohnya yaitu pada kasus terkena knalpot panas. Luka bakar pada tingkatan 2 ini bisa ditangani dengan beberapa metode pengobatan tanpa operasi atau bedah. Pada derajat tingkat 3 merupakan kerusakan jaringan kulit mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis atau lebih dalam lagi. Pada tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling serius. Luka bakar ini memiliki ciri-ciri yaitu kulit terbakar akan tampak putih dan kasar, namun dapat terlihat hangus serta mati rasa. Pada kasus ini, operasi atau bedah menjadi pilihan utama untuk menangani luka bakar derajat tingkat 3. Salah satu bentuk sediaan obat yang sering digunakan untuk luka bakar adalah sediaan gel. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, sediaan gel disebut juga dengan jelly, yaitu sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut United States Pharmacopeia, merekomendasikan beberapa uji pada sediaan gel, yaitu evaluasi organoleptik, pH sediaan, dan homogenitas. Penambahan gelling agent humectant dan alkalizing agent merupakan komponen penting yang berpengaruh pada sifat dan stabilitas gel. Berikut merupakan salah satu pada formulasi sediaan gel. Berikut merupakan tabel formulasi sediaan gel yang akan dibuat. Zat aktif yang digunakan yaitu pandan wangi dengan nama ilmiah Pandanus amniariliufolius Roxb, termasuk genus Pandanus dari suku Pandanaceae. Pada bagian daun pandan memiliki zat khasiat utama seperti senyawa flavonoid, alkaloid, dan tannin. Pada daun pandan sering sekali digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pewarna hijau pada masakan. Pada kasus luka bakar, pada tanaman pandan wangi ini memiliki kandungan flavonoid yang dapat mempercepat proses penyembuhan luka melalui mekanisme penghambatan proses inflamasi. Lalu pada kandungan alkaloid dapat menghambat inflamasi luka yaitu menghambat permeabilitas kapiler. Dan pada kandungan tannin yang ada dalam ekstrak etanol daun pandan berguna sebagai astringensia yang menyebabkan penciutan pori-pori dan menghentikan pendarahan ringan pada kulit. Berikut merupakan zat tambahan yang digunakan pada formulasi gel. Yang pertama, ada karbopol sebagai gelling agent yang memiliki sifat inert, aman, serta tidak reaktif terhadap komponen lainnya dan pada sediaan gel mampu menjaga konstituen
cairan serta padatan dalam bentuk gel yang halus. Karena semakin tinggi viskositas gel, maka struktur gel akan semakin kuat. Yang kedua ada triethanolamin. Di sini berguna sebagai alkalizing agent atau pembasah karena dapat memberikan suasana basah pada karbopol sehingga membuat gel yang dihasilkan menjadi kental dan jernih. Yang ketiga ada propilen glikol sebagai humektan yang mampu menjaga kandungan air pada sediaan gel. Konsentrasi yang biasa digunakan pada humektan yaitu sebesar 15%. Yang keempat ada metilparaben atau nipagin sebagai pengawet karena mampu mencegah adanya kontaminasi, kerusakan, serta pembentukan oleh bakteri. Pada sediaan topikal seperti gel, konsentrasi yang umum digunakan yaitu 0,2 sampai 0,3%. Yang kelima ada aqua destilat. Aqua destilat ini sebagai pelarut pada formulasi ini yang merupakan air murni dapat diperoleh melalui suatu tahapan penyulingan. Berikut merupakan beberapa alat yang digunakan pada formulasi sediaan gel. Pertama, alat-alat gelas dengan merek Pyrex berfungsi untuk wadah penampung pada bahan penelitian yang digunakan untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Yang kedua ada oven dengan merek Memar berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium yang biasanya dimanfaatkan untuk mengetahui kadar air pada suatu zat kimia pelarut. Yang ketiga ada krus. Krus ini berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur tinggi. Yang keempat ada tanur dengan merek Mei yang berfungsi untuk aplikasi gravimetrik sebagai pengabuan suatu zat yang dianalisis. Yang kelima ada pot plastik yang berguna untuk wadah bahan pada penelitian. Yang keenam ada water bath yang berguna untuk melaburkan bahan semi padat. Yang ketujuh ada logam tembaga dengan alas diameter 1,5 cm yang berguna untuk uji pembuatan luka bakar pada tikus putih dengan cara dipanaskan ujungnya. Yang kedelapan ada jangka sorong yang berguna untuk mengukur diameter luka bakar pada tikus. Ada pun beberapa metode pembuatan dalam sediaan gel. Yang pertama ada pembuatan ekstrak kering daun pandan. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi sebanyak 300 gram serbuk simpesia dimasukkan ke dalam alat maserator, ditambah cairan penyari etanol 70% sebanyak 1 liter, kemudian dikocok selama 30 menit dan didiamkan selama 24 jam, lalu disaring filtratnya. Remaserasi dilakukan selama 3 hari, hasil penyarian yang didapat di enap tuangkan selama 24 jam, kemudian dikeringkan hingga diperoleh ekstrak kering. Selanjutnya metode dalam pembuatan gel. Pembuatan gel ekstrak etanol 70% daun pandan wangi diawali dengan pengembangan karbopol dengan aquades bersuhu 70 derajat Celcius sebanyak 30 ml selama 30 menit sampai mengembang. Ditambahkan triethanolamin sampai homogen ke dalam karbopol yang telah dikembangkan. Kemudian ditambahkan metilparaben yang telah dilarutkan terlebih dahulu dengan aquades bersuhu 70 derajat Celcius, lalu ditambahkan propilen glikol. Selanjutnya ditambahkan ekstrak kering daun pandan wangi yang ditambahkan sisa aquades hingga 100%. Sediaan gel dibuat dalam 3 formula dengan masing-masing sebanyak 100 gram. Dalam pembuatan sediaan gel luka bakar, pengujian dilakukan dengan menggunakan hewan coba, yaitu tikus putih jantan. Yang pertama, pembuatan luka bakar. Sebelum dilakukan penelitian, dilakukan pembuatan luka menurut metode Morton. Setiap kulit dicukur bulunya pada bagian punggung, kemudian dibersihkan dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%, lalu dilakukan anestesi total menggunakan kombinasi ketamin 0,05 mg per gram berat badan dan silazin 0,005 mg per gram berat badan dengan cara intraperitoneal. Luka bakar dibuat dengan menggunakan logam yang berdiameter kurang lebih 1,5 cm yang dipanaskan kepada bara api sampai berpijar. Kemudian logam yang telah dipanaskan ditempelkan pada kulit punggung hewan coba selama 7 detik sampai terbentuk luka bakar derajat 2 ditandai dengan dasar luka berwarna kemerahan.
Metode kedua, pengobatan luka bakar menggunakan sediaan gel yang menjadi bahan penelitian. Pengobatan dilakukan terhadap masing-masing kelompok tikus 5 menit setelah pembuatan luka. Gel dioleskan sebanyak 200 mg secara merata, tipis, dan sama banyak. Pengamatan dan pengolesan gel dilakukan 1 kali sehari pada waktu pagi hari selama 16 hari. Sedangkan pengukuran dan pengambilan data diameter luka pada hewan coba dilakukan setiap 3 hari sekali pada hari ke-1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Berikut merupakan hasil dan perhitungan dari pengujian. Evaluasi sediaan gel yang dilakukan meliputi uji organoleptik seperti aroma, bentuk, warna, lalu pH untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit dan homogenitas. Berikut merupakan hasil dari pengujian mula 1, 2, dan 3. Berikut merupakan hasil dan perhitungan pengukuran diameter luka bakar, pengamatan dan pengambilan data secara makroskopis. Kesembuhan luka dapat dilakukan dengan pengukuran diameter luka yang dilakukan setiap 3 hari sekali, yaitu hari ke-1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Luka yang terjadi diukur diameternya dalam satuan cm. Berikut merupakan rumus menghitung rata-rata diameter luka, yaitu dx sama dengan dx1 ditambah dx2 ditambah dx3 ditambah dx4 dibagi 4 dengan keterangan dx merupakan diameter luka hari ke x, dx1, 2, 3, dan 4 merupakan diameter luka diukur dalam berbagai arah. Dan didapat pada tabel merupakan hasil pengukuran diameter luka bakar pada formula 1, 2, dan 3. Dan didapat evaluasi perkembangan penyembuhan luka bakar. Berikut merupakan gambar pada tikus jantan pada hari ke-1 hingga ke-16 dan presentasi penyembuhan pada tabel. Untuk menilai penyembuhan luka, diambil foto kulit tikus yang terkena luka bakar setiap 3 hari sekali, kemudian diolah dengan software ImageG dan dihitung persentase penyembuhannya. Waktu dan persentase penyembuhan luka bakar didapat rumus persen penyembuhan luka sama dengan luas luka awal dikurang luas luka akhir dibagi luas luka awal dikali 100%. Pada kemasan sediaan gel, pada luka bakar sering menggunakan kemasan tutup dengan tutup berbahan plastik. Adapun pelabelan dalam kemasan gel yaitu harus mencantumkan nama produk, nama produsen, komposisi, indikasi produk, kontraindikasi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa dan pembuatan, nomor batch kode produksi, cara penyimpanan, nomor registrasi, dan logo obat. Berikut merupakan contoh studi kasus pada luka bakar. Diketahui seseorang chef di restoran X mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Beliau ketika hendak mensajikan masakannya terkena cipratan minyak panas yang terkena pada tangannya. Pada kasus ini, chef tersebut mengalami kondisi luka bakar pada derajat tingkat 2, yaitu terjadi kerusakan kulit pada bagian epidermis atau lapisan kulit luar, dengan ciri-ciri yang dialaminya yaitu kulit kemerahan, peradangan pada kulit yang terkena cipratan minyak panas dan terjadi melepuh, serta merasa nyeri namun masih dalam skala wajar. Berikut merupakan tata laksana studi kasus pada luka bakar tersebut. Pertolongan pertama, tata laksana pengobatan, dan tata laksana penyembuhan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh pada penelitian sediaan gel luka bakar yaitu didapatkan sediaan gel luka bakar pada formula yang ketiga dengan ekstrak daun pandan wangi 12,5% merupakan paling efektif untuk penyembuhan luka bakar pada kulit tikus putih jantan dengan lama waktu penyembuhan luka bakar itu selama 16 hari. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai sediaan gel luka bakar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.